Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Di kesempatan kali ini saya akan coba sharing pengalaman saya tentang POC Kafka, producer, consumer, dan tampil performa dari Kafka itu di Grafana. Seperti kita yang ketahui, melanjutkan dari sharing yang sebelumnya tentang Kafka ya, producer dan consumer. Nah, di sini karena kita tidak tahu bagaimana performa dari konsumer, performa dari atau beban dari data yang dikirimkan oleh produser yang diterima oleh Kafka. Maka kita perlu menarik metrik-metrik yang ada di Kafka itu, kita olah dan ditampilkan di Grafana. Latar belakangnya, saya ingin mendapatkan metrik penting dari Kafka untuk monitoring operasional Kafka berjalan sesuai SLA. Nah, target desainnya adalah saya mempunyai Kafka, produser dan consumer dengan Python seperti yang pada YouTube sebelumnya. Kemudian saya harus punya Grafana untuk memonitoring metrik dari Kafka ini. Referensi saya menggunakan website ini, Kafka Docker Lab. Silakan diakses. Ini websitenya cukup bagus, komplit ya. Satu Docker Compose itu sudah mencakup semuanya. Topologi masih sama ya, kita menggunakan Zookeeper, Kafka, producer dan consumer, satu Redis untuk throttling producer dan consumer. Ini kita lewatin saja, udah yang kita jelaskan di sebelumnya. Topologi tambahannya adalah kita membuat namanya Kafka Exporter untuk mengkolek metrik yang ada di Kafka. Lalu Kafka Exporter ini diambil metrik yang sudah disimpan dari Kafka Exporter itu menggunakan Prometheus, lalu Grafana akan mengambil data source dari Prometheus itu untuk ditampilkan di Grafana dalam bentuk dashboard. Ini salah satu hal yang penting di web itu, yaitu ada dua exporter metrik yang diambil dari Kafka Cluster, yaitu menggunakan Kafka Explorer dan JMX Exporter. Namun di sini yang saya butuhkan, yang kami butuhkan karena saya hanya membutuhkan satu metrik yang sangat penting, yaitu consumer lag. Itu hanya mengambil metrik dari Kafka Exporter saja. Untuk ketika itu sudah dijalankan, Docker Compose Up gitu ya, itu langsung kita bisa akses Prometheus-nya di sini, Grafana-nya di port 9000 gitu. Nah, untuk input dashboard itu sudah nomor 7589 dengan Prometheus data source-nya Prometheus lokal. Nah, ini hal yang penting untuk mensimulasikan berbagai kondisi. Saya menggunakan Redis untuk melakukan throttling producer dan consumer. Seberapa cepat producer itu mengirimkan data ke Kafka, kemudian seberapa cepat consumer itu mengkonsum data yang sudah masuk di dalam Kafka. Nah, di sini sebagai ilustrasi, saya set producer itu tiap setengah detik mengirimkan data, saya set producer untuk tiap 5 detik mengirimkan data, dan seterusnya. Lalu saya set consumernya itu setiap 0,3 mengambil data dan memprosesnya, dan seterusnya. Jadi saya bisa melakukan throttling produser dan consumer, mensimulasikan kecepatan produser dan kecepatan consumer dengan men-set parameter ini di Redis. Lalu bagaimana hasilnya ya? Dari saya mengimplementasikan GitHub tadi, kemudian saya melakukan throttling produser dan consumer, inilah hasilnya. Ini ada satu skenario bila mana consumer lebih cepat dari produser. Inilah yang akan kita inginkan sebenarnya ya. Di sini seolah-olah produser itu adalah akses dari user, itu sedemikian kecepatannya ya. Semakin tepat itu grafiknya akan semakin terjal. Kalau landai ini berarti inputnya itu semakin sederhana, yang kecil saja rate-nya. Nah, di sini consumer itu ketika dinyalakan, dia langsung mengejar offset ya. Data yang sudah masuk di Kafka dia kejar. Di sini consumer lebih cepat dari producer,
sehingga dia bisa mengejar ketertinggalan. Nah, sini adalah tampilan kecepatan data masuk ke Kafka di sini ya. Kecepatan data masuk ke Kafka. Setengah message per second. Oke. Nah, konsumnya berapa? Nah, di sini pada saat dia mengejar itu konsumsinya itu bisa sampai 10 message per second. Itu ya. Dia ngejar sampai pada suatu titik dia sudah mengejar ketertinggalan. Nah, di sini konsumsinya akan mengikuti dari produsernya gitu ya, karena konsumernya itu lebih cepat dari produser. Nah, ini hal yang penting ketika ketertinggalan konsumer itu dikejar ya, di sini ketertinggalan konsumer itu dikejar oleh kecepatan konsumer melebihi dari produser. Dia akan mengejar ketertinggalan sampai ketertinggalannya itu atau consumer lag itu minimum. Di sini hanya dua data saja yang tertinggal di buffer Kafka. Lalu saya throttling lagi, produser lebih cepat daripada consumer. Nah, di sini kecepatan message-nya itu berapa message per second saya tingkatkan di sini. Saya naikkan lagi. Nah, konsumernya semakin ketinggalan gitu ya. Di sini menaiknya terjal, seperti di sini naiknya terjal. Nah, di sini dia ketinggalan. Ini offsetnya masih 3600, sementara di produsernya itu sudah sampai 4000. Gitu ya. Rate konsumer jadi berantakan juga. Seberapa cepat dia bisa mengkonsumsi itu jadi berantakan. Nah, disinilah ketahuan ya. Ketika produser lebih cepat, dalam hal ini misalnya akses dari user itu tiba-tiba naik, sementara konsumer itu tidak siap dengan kenaikan beban dari produser, maka ketertinggalan itu akan naik, konsumernya akan naik. Ketika data di produser itu semakin bertambah, sementara konsumernya tidak memiliki kecepatan, mengimbangi kecepatan dari produser, tertinggal terus. Lalu kemudian setelah kita tingkatkan konsumernya, nah di sini telah kelihatan lagi bahwa kecepatan konsumer itu saya throttling ditambah gitu ya, mengejar ketertinggalan dari produser. Nah, disinilah tampilannya ketika dia ketinggalan, lalu saya throttling lagi, akhirnya consumer lag-nya akan turun sampai minimum. Di sini adalah ketika dia performance-nya saya tingkatkan, dia akan mengejar, ya. Kemudian consumer lag-nya akan turun sampai minimum data yang ada di tumpukannya. Oke, dari lesson learn ini menggunakan Kafka Exporter, Prometheus, Grafana untuk mengetahui kecepatan data masuk di sisi produser dan kecepatan data diproses di sisi consumer. Kecepatan data masuk ini adalah sebagai indikasi besarnya request data yang masuk ke dalam streaming platform Kafka itu, message brokernya. Nah, hal yang penting di sini adalah metrik berupa consumer lag, ketertinggalan consumer. Itu digunakan untuk mengetahui adakah data tertumpuk yang belum diproses. Kemudian kondisi ideal tentunya tumpukan datanya itu minimum atau bahkan hanya satu atau tidak ada. Artinya seluruh data yang masuk di dalam platform streaming atau broker itu terproses semua secara instan, seketika, tanpa adanya menunggu atau tanpa menumpuk data dulu. Gitu. Nah, di sini metrik ini menjadi hal penting untuk kita pantau terkait beban proses antara data input yang masuk dan kecepatan memproses menjadikan output. Perbandingan antara input versus output menyebabkan adanya consumer lag, ketertinggalan konsumer dalam memproses data yang ada di streaming platform Kafka. Baik, mungkin itu saja dari saya sharing kali ini terkait performa
bagaimana mendapatkan metrik atau performa dari Kafka menggunakan Kafka Exporter, Prometheus, dan Grafana. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.